kasih. Melalui video singkat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari orang-orang dan juga teman-teman yang sering dilontarkan kepada saya, kenapa saya memilih memanjangkan rambut saya. Pertanyaan pertama, sudah pernah panjang rambut sebelumnya? Belum. Sejauh ini seingat saya, selama saya terlahir ke dunia, belum pernah saya memiliki rambut sepanjang ini. Jadi ini adalah hal pertama, hal baru dalam kehidupan saya, memiliki panjang rambut sepanjang ini, sudah menutupi telinga. Kemudian yang kedua, apa perasaanmu setelah memiliki rambut panjang? Perasaan baru itu tentu ada, tapi itu tidak mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan saya. Perasaan baru yang saya maksud misalnya, saat saya pulang ke kampung, sangat bervariasi orang-orang memanggil saya. Yang mungkin umumnya mereka lihat saya selalu mempunyai rambut yang rapi sejak saya lahir SD, kemudian sampai ke sarjana tentunya. Saat saya pulang kampung, rambut saya terlihat rapi, ya seperti pada anak remaja pada umumnya. Akan tetapi setelah saya alhamdulillah melanjutkan studi master, saya pulang kampung kemudian, dan orang kampung merasa kaget melihat saya. Bervariasi sekali panggilannya. Ada yang bilang, maaf, mirip orang gila. Ada yang bilang, maaf lagi, mirip perempuan. Dan ada orang bilang mirip penggacip. Nanti saya jelaskan satu persatu kata-kata yang tidak familiar. Mirip penggacip. Teman-teman tahu bahwa di kampung saya, dan mungkin teman-teman di tempat tinggal yang lain mungkin punya cerita yang sama. Penggacip itu merupakan sebutan bagi orang-orang dulu. Kita mendapatkan doktrin itu dari orang tua bahwa ada sekelompok orang yang menamakan dirinya penggacip, atau orang menyebutkan penggacip seminimalnya. Penggacip itu adalah orang yang ingin memotong kepala anak-anak yang berkeliaran. Orang-orang tua kita dulu, penggacip itu tanda-tandanya adalah mereka membawa mobil yang mempunyai bunyi kayak seperti jual-jual es krim pada saat ini, yang bunyi tetot 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 like that. Dan juga membawa motor dan membawa karung di kiri kanannya. Sehingga dari kecil apabila kita mendengar mobil yang berbunyi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau melihat orang pakai motor membawa goni, kita langsung terbirit-birit masuk ke rumah atau bersembunyi di semak-semak. Jadi orang kampung bilangkan saya mirip penggacip. Orang kampung bilang saya mirip orang gila. Saya nggak tahu kalau alasan itu. Kalau mirip perempuan, iya. Soalnya saat pertama kali saya pulang kampung, saya punya rambut panjang. Saya pergi atau pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, dan kayaknya mempunyai kenalan yang membawa angkutan umum ke kampung. Setelah kami sampai di kampung, saya tidak turun dari motor, hanya sepupu saya yang turun. Kemudian mereka berbicara. Kata supir mobil tersebut, enak kau ya bawa perempuan dari kota, katanya. Sepupu saya ketawa. Dikirain orang tersebut saya laki-laki, saya perempuan. Kemudian sepupu saya menyampaikan itu, kamu tahu nggak, abang itu tadi bilang bahwa aku membawa perempuan, padahal
itu kamu karena rambutmu panjang katanya. Kemudian mirip, maaf, tahu alasan apa orang mengel itu, mungkin aku berasumsi saja, mungkin karena aku punya brewok kali ya. Jadi orang, ya sesuka orang aja memanggilnya apa. Itu tentunya mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi psikologiku. Soalnya aku akan, setelah orang menyampaikan itu, saat aku sendiri aku juga akan berpikir, apa ya sih nggak baik itu orang menilai bahwa apabila seseorang memiliki rambut panjang, sebagian besar orang itu sudah menganggap bahwa itu tidak baik, artinya bermakna negatif. Dan itu tentunya menjadi perasaan yang baru yang aku alami setelah aku memilih untuk memanjangkan rambutku. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasimu membuat rambut panjang? Pertanyaan ini sering sekali orang sampaikan. Kenapa kamu harus memanjangkan rambutmu? Untuk apa? Seperti itu. Ada beberapa alasan tentunya. Sebab aku juga sering berbicara kepada teman-teman, dan mungkin punya kesempatan untuk berbicara di depan orang lain di sekolah misalnya, atau hanya berdiskusi berdua, bertiga, atau beberapa orang. Aku selalu menyampaikan bahwa apabila aku melakukan sesuatu, itu pasti lebih dari satu motivasi. Artinya jangan kau melakukan sesuatu hanya dengan satu alasan atau satu motivasi. Itu aku terangkan pada diriku bahwa setiap aku melakukan satu hal, aku selalu minimal mempunyai dua motivasi, dua alasan seminimal. Alasan pertama adalah kenapa aku memanjangkan rambut? Ya biar pernah saja. Toh sekarang masih remaja, tidak punya ikatan dengan siapapun, jadi kita bisa memilih hidup semau kita, dalam artian yang positif tentunya. Karena aku berpikir mungkin ini tidak berlaku untuk semuanya, tapi aku berpikir apabila nanti sudah berkeluarga, sepertinya memanjangkan rambut itu sebagai kepala keluarga kurang etis menurut pandangan aku sendiri. Alasan yang kedua adalah aku menyampaikan kepada teman-teman biar keren. Ya itu mungkin tergantung persepsiku saja, tapi aku mikir biar keren deh, aku punya brewok, aku panjangi rambutku, aku membayangkan Reza Rahardian. Ya mungkin nggak mirip banget, tapi aku lihat foto beberapa Reza Rahardian memiliki rambut panjang dan juga memiliki brewok, itu keren rasanya. Alasan yang ketiga sering aku sampaikan adalah profesi. Ya orang tentunya lucu atau enggak terterima akalnya apabila aku sampaikan bahwa alasanku adalah alasan profesi. Soalnya mereka tahu profesiku ya kalau nggak kerja di perusahaan sebagai mahasiswa. Tapi aku sampaikan aja alasan profesi, tuntutan karir. Ya walaupun itu terkenal humor, tapi itu benar adanya. Mungkin memang aku tidak seorang artis atau yang entertainernya, tapi aku ingin menjejaki karir sebagai seorang penulis, dan aku ingin di cover bukuku selanjutnya adalah terpampang foto kecilku dengan foto yang berukuran kecil dengan rambut panjangku. Itu sebagai salah satu motivasiku untuk menyangkar rambut, sehingga cover dengan ada fotoku di buku-bukuku selanjutnya bervariasi, tidak monoton hanya foto dengan rambut rapi, nengok ke kiri atau ke kanan nampak berewok, hanya seperti itu saja. Tapi aku ingin membuat variasi baru dengan aku berdiri atau duduk memiliki rambut yang panjang. Aku berpikir bahwa itu menjadi variasi yang baru di cover bukuku selanjutnya. Sehingga aku mengatakan kepada teman-teman bahwa aku akan memotong rambutku jika aku sudah menemukan atau aku sudah mendapat foto yang bagus, yang layak untuk aku jadikan cover di bukuku selanjutnya. Setelah itu aku dapatkan, maka aku akan memotong rambut.
Mungkin sebagian besar pertanyaan teman-teman meskipun itu beragam, tapi sepertinya aku bisa kesimpulkan hanya di dalam 3 pertanyaan itu saja. Aku sudah menjawab tadi bahwa menurutku panjang rambut itu ya keren. Walaupun sebenarnya pada dasarnya dari dulu aku suka melihat orang berambut panjang rapi. Tapi memang aku agak risih untuk memanjangkan rambutku sendiri. Jadi ketika ada momen itu rasaku tepat, aku berada di Jogja. Orang mengatakan bahwa Jogja itu kotanya seniman, kotanya budaya. Jadi di sana itu aku kayak seperti punya tempat bahwa ini nih momennya. Aku bisa panjangi rambut selama di sini seperti itu. Jadi aku coba bertahan-tahan untuk memanjangi rambut. Oh ya, sedikit aku akan cerita bagaimana sih suka dukanya panjang rambut itu. Tentunya setiap pengalaman hal baru yang kita lakukan, yang kita dapatkan akan menimbulkan pengalaman yang baru juga bagi kita. Tentunya juga kita akan menemukan masalah-masalah baru dan tantangan baru. Memanjangkan rambut salah satunya. Yang saya tidak pernah memiliki rambut sepanjang ini, artinya saya tidak pernah mempunyai rambut yang sampai menutupi telinga. Jadi banyak hal yang terjadi, dan tentunya ada hal yang lucu. Setelah saya memiliki panjang rambut dan sampai menyentuh telinga, menutupi telinga, ada beberapa momen yang membuat saya kaget, dan setelah kejadian itu terjadi membuat saya lucu. Misalnya suatu pagi saya berangkat ke kampus dengan teman kos saya. Karena jarak kampus dengan kosan lumayan dekat, jadi kami berjalan kaki setiap paginya. Suatu pagi kami berjalan, aku di sebelah kanan teman kosan, jadi dia di sebelah kiri. Kita melewati jalan yang di atasnya ada pohon-pohon yang rindang. Jadi pas sedang main handphone, kita berjalan sambil main handphone secara pelan-pelan. Tiba-tiba aku menggunakan tanganku ke rambut, seolah-olah menampar. Aku menganggap bahwa seolah-olah ada serangga atau lebah yang hinggap di telingaku. Terus aku menampar secara refleks. Dan teman kosanku kaget. Kenapa, kata? Ada lebah atau serangga, aku bilang. Ternyata aku bilang tidak ada. Ternyata itu rambutku sendiri yang jatuh menyentuh telinga, yang jatuh menyentuh muka seperti itu. Jadi aku kaget sendiri. Kemudian juga di saat berbaring tertidur, aku terkadang kaget. Saya berpikir bahwa ada semut atau serangga yang berjalan di telinga. Jadi aku refleks menamparnya, dan ternyata itu rambutku sendiri. Itu masalah pertama. Yang kemudian setelah rambut bertambah panjang dan terkadang rambut masuk ke telinga, maka itu juga menjadi masalah. Saat kita mandi membasahi rambut, maka air akan masuk ke dalam telinga, dan itu tentunya tidak nyaman karena seringnya telinga kita akan berair dan basah. Itu juga menjadi tidak nyaman. Waktu terus berjalan dan rambut kita telah melewati lubang untuk masuk ke telinga, sehingga dia sudah menutup telinga. Masalah-masalah yang air yang masuk ke dalam telinga itu sudah menjadi biasa mungkin, atau sudah jarang terjadi, sehingga masalah itu terlewati. Setelah itu saya berpikir sampai saat ini tidak ada masalah yang berarti lagi. Hanya ya kita harus sering atau rajin sisiran apabila keluar rumah, dan itu hal wajar saja menurut saya. Sejauh ini saya mempunyai panjang rambut sampai seperti yang teman-teman lihat. Hanya kendala-kendala tersebut yang saya rasakan untuk fisik dan pribadi saya sendiri, tapi kendala-kendala dari faktor luar seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa adanya celoteh-celoteh atau cemooh-cemooh dari
orang lain. Yang saya berpikir bahwa itu menjadi pengalaman baru bagi saya, yang kemudian saya dapat merasakan bagaimana sih orang itu dicemooh, bagaimana sih orang itu dicela dan diejek-ejekkan. Jadi saya mempunyai pengetahuan yang baru atau perasaan yang baru setelah saya memiliki rambut panjang tersebut. Jadi saya langsung merasakan bagaimana perasaan apabila orang lain mengatakan ini, mengatakan itu, dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah saya menyarankan orang lain atau laki-laki untuk memperpanjang rambutnya? Ya, tentunya hidup itu adalah pilihan. Jadi jika meskipun saya sebelumnya mengatakan bahwa mempunyai rambut panjang itu keren, tapi saya tidak mempunyai kapasitas untuk menyarankan laki-laki lain untuk memanjangkan rambutnya. Tetapi saya mempunyai satu pertimbangan, misalnya lakukan segala sesuatu yang engkau inginkan selagi itu tidak merugikan orang lain. Maksudnya apabila engkau atau teman-teman pengen merasakan bagaimana rasanya panjang rambut, udah coba saja. Toh nanti kalau nggak nyaman bisa dipotong. Setidaknya kita punya pengalaman baru, setidaknya kita punya perasaan yang baru tentang suatu hal yang insya Allah semoga dapat memberikan kita kekuatan perasaan tentunya, dan juga kita berani mengambil pilihan yang sebagian orang menganggap itu tidak baik, sehingga kita bisa merasakan bahwa ternyata rambut panjang itu tidak selalu benar tentang apa yang mereka katakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.